warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di Iksan Kagizaki. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku ke Demak ya. Jadi tujuan aku ke Demak itu untuk mempersunting seseorang. Jadi tujuan aku ke Demak untuk melangsungkan akad pernikahan ya di sana. Jadi perjalanannya dimulai dari hari, kalau nggak salah hari Jumat malam ya. Waktu itu jam 9-an. Jadi kita berangkat dari Pandeglang, dari rumahku itu jam 9, pakai mobil Elf ya, yang isinya 18 atau 19 orang ya. Setelah itu kita yang berangkat dari situ, keluargaku sama teteh itu beserta anaknya juga, Tehila ya. Nah, rencananya Tehila itu bakal pindah mobil, dia bakal pakai mobil pribadi. Nah, karena mobilnya itu ada di Pandeglang, jadi kita bakal berhenti dulu di Pandeglang sambil jemput Wak yang ada di Salabentar. Nah, setelah sampai Pandeglang, setelah perjalanan 20 menit lah, kita sampai Pandeglang. Akhirnya Tehila turun, dia langsung naik, pindah mobil ke mobilnya ya, sama ayahnya Adin juga, Aska, sekeluarga lah di mobilnya dia. Dan pas di waktu yang sama juga berbarengan Wak Encuk dari Salabentar sama cucunya ikut ke mobil kita, mobil Elf gitu. Nah, langsung dah kita berangkat ke Jakarta tuh. Setelah melalui perjalanan yang cukup memakan waktu lah ke Jakarta, sekitar kurang lebih 3 jaman kali ya, soalnya sampai sono tuh jam 12 lebih. Nah, di sana kita kumpul siap-siap di depan Alfamart yang ada di daerah Lampiri ya, di Lampiri ke dalam lagi di daerah Pondok Kelapa. Di situ udah pada kumpul tuh saudara-saudara semua, mulai dari Teh Samsia atau Bisamsia sama suaminya, terus sama keluarga dari Teh Neng, Kak Andri, Kang Uci dan istrinya, sama Wak Haji Imron sama keluarganya. Nah, di situ kita berbagi mobil ya. Jadi yang masuk mobil Elf itu keluarga-keluarga yang nggak bawa mobil pribadi ya. Jadi yang bisa ke mobil pribadi tadi doang ya, dari keluarga Tehila pakai mobil pribadinya, sama keluarga Teneng juga ikutnya, jadi barengannya sama keluarga Kak Andri ya di mobil seniornya Kak Andri. Jadi yang di situ tuh cuman orang tua aja gitu. Nah, di situ aku naik di depan di Elf-nya itu kan. Naik di depan, kita mulai perjalanan langsung berangkat. Nah, ada satu lagi rombongan yang nggak bisa kumpul di Pondok Kelapa, yaitu rombongan dari Bekasi. Nah, dikarenakan rombongan dari Bekasi itu nggak bisa bareng ke Jakarta dulu, karena mungkin pertama bisa agak ribet ya, masuk ke Jakarta dulu baru kita berangkat lagi ngelewatin Bekasi juga. Daripada ribet, akhirnya kita kumpul di rest area yang udah ditentukan, yaitu di rest area kalau nggak salah di kilometer 57 apa 67 gitu ya, kalau nggak salah 57 deh ya. Di situ kita berhenti, kumpul di situ sama keluarga TAD, itu juga beserta keluarga ya di situ. Nah, setelah sampai ke kilometer rest area itu ada sedikit masalah lah, hilang kontak sama keluarganya Tehila tuh. Jadi keluarga Tehila nggak masuk ke rest area itu, bablas dia tuh, nggak tahu udah nyampe rest area yang berikutnya lagi yang ada di kilometer berapa gitu, karena dia langsung bablas. Sebenarnya ini bertepatan sama peraturan baru Jakarta yang baru ditetapkan di hari Jumat ini, itu di tanggal 18, bahwasannya di Jakarta akan ada diwajibkan gitu ya, keluar masuk Jakarta itu untuk melakukan tes antigen namanya. Nah, di situ tuh yang bikin ribet ya. Kita sebenarnya sempat bingung gitu, ini bakal jadi masalah enggak ya. Alhamdulillahnya mungkin berkat
doa-doanya kiai-kiai sebelum berangkat, atau berkat doa-doa yang nggak bisa ikut, alhamdulillah diperlancar gitu. Jadi kita berangkat malam tuh sama sekali nggak ada yang namanya pemberhentian untuk tes antigen atau tes swab atau tes corona yang lain. Alhamdulillah kita lancarin tuh, jadi nggak ada tes, pokoknya lancar banget dah. Kita langsung lanjut lagi dah. Udah sampai situ kita kontak semua rombongan, akhirnya kita berhenti di rest area selanjutnya, yaitu di rest area apa gitu ya. Nah di sini kita makan malam, sekalian sholat subuh kalau bisa, sekalian sholat subuh. Jadi abis makan, jadi makannya juga bukan malam lagi itu mah ya, maksudnya subuh, ya sahur lah. Jadi di situ semua pada makan, karena kita biasa ya kalau orang-orang dari kampung gitu kan, kalau berangkat kemanapun pasti bawa yang namanya timbel, nasi timbel yang dibungkus sama daun gitu kan, di agak rapat-rapat supaya nggak basi gitu, nggak ada udara. Jadi emang alhamdulillah itu nasi masih nikmat aja itu, mantap. Nah di situ udah makan bareng-bareng pakai sambal, pakai ayam ya kan. Kita berangkat lagi abis subuh, jadi menjelang terbitnya matahari kita berangkat tuh, menuju Demak. Nah, di perjalanan alhamdulillah lancar, dan kalau nggak salah kita sampai ke Masjid Agung Demak itu sebelum zuhur ya. Yang mana, Mas? Ini lah, nanti ya rame-rame aja. Yang bayar parkir. Iya ntar. Berapa? 15. Sampai sore? Hah? Sampai jam berapa? Sampai isya. Mobil kita tuh boleh dibilang sih alon-alon gitu ya, jadi nggak terlalu ngebut, bawanya santai gitu dia ya. Alasan gimana ya, jangan kebut-kebut ya biar kita selamat. Jadi mungkin nggak tahu dia dari supirnya ya, emang biasanya emang bawanya kayak gitu, apa emang kondisi mobilnya nggak bisa dibawa kebut, kita juga nggak tahu. Jadi kecepatan mobil tuh cuma dibatasin tuh nyampe 90 paling tinggi. Cepet tuh pas udah nyampe Demak atau ke Semarangnya aja tuh baru dia ngegas agak cepet gitu. Nah, mungkin macet sedikit di daerah deket menuju ke Masjid Agung tuh, ada yang jalanan agak jelek, di situ agak macet tuh 15 menitan kali. Akhirnya nyampe kita sebelum zuhur jam 11-an. Habis nyampe kita turun tuh makan di depan masjid kan, ada pohon-pohon gitu ya kan. Nah di situ tuh kita ada biasa sih orang-orang yang jualan kayak gitu, ibu-ibu gitu kan, ada yang juga yang minta-minta yang kayak anak-anak kecil gitu yang maksa gitu. Cuman ya kita stay cool aja sih maksudnya. Maaf gitu kan, karena gitulah. Tapi ada yang sedikit ngeganggu yang ibu-ibu itu, jadi kita beli ya karena emang udah tua ya, kasihan ya, dia agak bercanda juga sama kita. Jadi kita beli kacang kalau nggak salah ya. Telur 10. Malah ya aku tipu kok muda-muda ndak bu. Telur. Boten asal. Ini di bawah hiji parunya ya. Siji. Iya. Dan ini teh. Ya balikin lah. Kira aku tadi balikin. Hah? Balikin itu. Balikin. Ih, saya pakai itu maksa. Orang dia maksa. Ini jadi gimana deh? Ada sini dulu untuk ya. Tidak ditusuk. Ada. Ini susu di sini ada. Orang dua laku kayak loro. Belajar kamu mah. Dasar ya. Belajar saya.
ke penginapan yang ada di Wisma Mustika 9 kalau nggak salah namanya. Nah setelah sampai sini kita istirahat dan ya lumayan sih, alhamdulillah kayak gini lah, lumayan bagus kan. Nah kayak gitu. Ini harganya lumayan kurang paham sih ya, di bawah 1 juta lah, dapat 1 kamar sama ini ruangan aula ini. Nah untuk kasur sih dapatnya nggak segini banyak ya, cuman ini kan kita nambah bantal juga, ini 1 bantal sekitar 5.000 kalau nggak salah ya. Nah segitu, pokoknya nggak nyampe 1 juta lah. Ini dapat buat orang 25 ke atas sampai 30 kalau nggak salah, 20 sampai 30 ini ruangan ini bisa cukup. Jadi kalau kalian pengen kesini ya kontak aja di Wisma Mustika 9. Ya habis itu kita turunin tuh barang-barang semua, terus ayam juga tuh alhamdulillah masih hidup tuh. Kita bawa ayam dari Pandeglang, ini sampai sekarang masih sehat ayamnya ya, alhamdulillah. Bawanya 3 dan yang 1 insya Allah itu buat adat sono, katanya kalau pengen masuk ke kampungnya itu harus diturunin dulu sebelum jembatan gitu, bukan dibuang ya, jadi turunin di sebelum jembatan, lemparin, terus baru kita masuk ke kampung itu kayak gitu. Ini masalah saya berupa emas 15 gram.